Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rusmini. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang materi surat lamaran pekerjaan. Apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan kita sebagai pelamar yang ingin melamar untuk bekerja ke lembaga, perusahaan atau perseroan terbatas yang umumnya memiliki bagian-bagian yang terdiri dari identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan hingga keterangan keahlian dan pengalaman. Melamar pekerjaan, seseorang itu harus menulis surat lamar pekerjaannya dengan baik dan benar agar peluangnya sangat banyak untuk diterima di perusahaan impian makin besar. Dalam surat lamar pekerjaan, seseorang harus memperkenalkan dan mempromosikan diri secara benar tanpa perlu mengada-ngada. Aspek tersebut yang menjadi satu di antara bahan penilaian pimpinan perusahaan apakah seseorang tersebut layak diterima atau tidak. Dalam surat lamaran pekerjaan harus ada sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Dalam sistematika surat lamaran pekerjaan itu ada tujuh hal. Yang pertama, menulis tempat dan tanggal surat pembuatan surat. Yang kedua, lampiran dan hal. Yang ketiga, alamat surat yang akan dituju. Yang keempat, salam hormat dan pembukaan. Yang kelima, isi. Isi itu ada tiga, yaitu identitas diri, maksud, dan tujuan. Yang ketiganya itu menyatakan lampiran. Dan nomor 6 adalah penutup. Yang ketujuh, salam penutup tanda tangan dan nama lengkap kamu. Menulis tempat dan tanggal surat pembuatan surat. Contohnya seperti kita menulis di manakah surat tersebut. Contoh Balikpapan, tanggal sekarang 10 Desember 2022. Dua ada lampiran dan hal. Lampiran adalah berapakah lembar yang akan kita sisipkan di dalam sebuah surat lamaran pekerjaan. Contohnya ada 2 lembar, ya kita tulis 2 lembar. Hal itu adalah perihal apa yang mau kita sampaikan dalam surat lamaran pekerjaan. Contohnya surat melamar pekerjaan. Alamat surat yang akan dituju, yaitu alamat yang mau kita tuju surat lamaran yang kita buat. Contohnya perusahaan yang akan kita lamar. Dalam hal ini ada hal penting yang harus kalian perhatikan dalam alamat surat yang akan dituju. Yang pertama, surat lamaran kerja itu termasuk surat dinas, jadi tidak hanya menyurati seorang saja. Kalian harus menggunakan kepada yang terhormat ibu, tulis kepada HRD di tempat HRD perusahaan tersebut atau kepala personalia perusahaan yang akan kalian lamar. Yang kedua, alamat sebaiknya tidak lebih dari 3 baris untuk mempersingkat isi surat. Selanjutnya, nomor 3, jabatan tidak menggunakan panggilan jenis kelamin atau bapak atau ibu, jadi harus kepada HRD perusahaan apa. Yang keempat, keterangan teks jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Biasanya kita sering melihat JLN atau JL karena yang bagus itu dan yang sesuai dengan ketentuan itu jalan tidak boleh disingkat, jadi JALAN. Yang kelima, alamat surat bukan kalimat, oleh karena itu jangan menggunakan titik di masing-masing akhir baris. Contohnya, yang terhormat pimpinan PT Sukamaju Jalan Mangkubumi nomor 12 Balikpapan. Yang keempat, salam hormat dan pembukaan. Dalam hal ini, ucapan hormat yang bisa dimulai ungkapan dengan hormat untuk memulai surat lamaran pekerjaan secara format ini bisa dimulai dengan ungkapan dengan hormat dan dilanjut dengan contohnya berdasarkan info lowongan pekerjaan yang disebarkan melalui situs Google, saya bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan pada Bapak Ibu Pimpin untuk menempati bagian akunting eksekutif di PT Maju Mundur. Adalah isi ini ada 3, yaitu identitas diri, maksud dan tujuan, dan yang ketiga menyatakan lampiran. Dalam sebuah identitas diri, kalian bisa menyampaikan nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambahkan hal lainnya sesuai keperluan. Contohnya, nama Budi, tempat tanggal lahir Bandung 25 Januari 1999,
pendidikan terakhir sarjana pendidikan biologi. Alamat Jalan Diponegoro nomor 354 Semarang. Maksud dan tujuan yang mau diisi adalah berisi keterangan mengenai alasan apa sih yang mau kalian sampaikan dalam melamar untuk menulis surat ini. Yang ketiga, menyatakan lampiran, yaitu lowongan pekerjaan akan meminta beberapa dokumen persyaratan meliputi ijazah, KTP, pas foto, atau sertifikat yang bisa mendukungnya. Yang nomor 6 yaitu penutup. Dalam penutup ini kita jangan sampai melupakan sebuah harapan kita untuk diberikan kesempatan mengikuti seleksi wawancara dan dapat menjelaskan potensi yang ada dalam diri kita, dan jangan lupa mengucapkan terima kasih atas perhatian yang disampaikan dalam surat. Yang ketujuh ada salam penutup, tanda tangan, dan nama lengkap kamu. Jangan lupa nama yang sesuai dengan KTP dan ditambahi dengan tanda tangan beserta nama kalian. Dalam surat lamaran kerja ada kaidah kebahasaan yang harus kalian perhatikan, yaitu ada 5, yaitu jagalah agar tulisan kalian bersih, mudah dibaca, sesuai kaidah ejaan. Jadi dalam hal ini kalian harus lebih hati-hati dalam menulis. Jangan sampai kalian keliru dalam menulis sehingga membuat tulisan itu kotor atau kalian harus mencoretnya dan mudah dibaca. Diperhatikan cara kalian menulis. Lebih baik kalian menulisnya dengan pelan-pelan agar tulisannya itu bisa dibaca dengan mudah. Yang kedua, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Kata pengantar yaitu harus sesuai dengan yang kalian mau tuju. Singkat, padat. Jangan sampai kalian menulis sebuah kata pengantar dengan bertele-tele dan tepat sasaran. Jadi kalian harus tahu di mana perusahaan yang akan kalian lamar. Jangan sampai kalian salah memberi sebuah alamat yang tidak sesuai dengan yang kalian lamar. Yang ketiga, memakai kata-kata yang sopan. Dalam hal ini penulisan itu kalian harus menulis dengan menggunakan bahasa yang sopan sehingga orang yang membaca surat kalian itu memakai kata-kata yang sopan. Jangan sampai dalam surat lamaran kalian menuliskan kata-kata yang tidak baik atau tidak sopan. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dalam hal ini bahasa yang baik dan benar adalah mudah dipahami, mudah dimengerti oleh yang membacanya. Yang kelima, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal, tempat atau tanggal penulisan surat, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Nama terang di sini yaitu nama kalian sendiri. Kita mempelajari kaidah kebahasaan. Sekarang kita mempelajari ciri kebahasan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat formal atau baku yang sesuai dengan KBBI. Yang kedua, bahasa ragam baku. Yang ketiga, kata yang dipilih mengandung makna sebenarnya dan denotatif. Dalam hal ini kalian harus menjelaskan maksud dari surat kalian itu harus sesuai dengan keadaan. Tidak boleh menggunakan kata konotasi atau tidak yang sebenarnya. Yang keempat, menggunakan kalimat pernyataan umum. Yang kelima, memakai kalimat pernyataan argumentasi, yaitu argumen kita tentang surat lamaran kalian yang disertai dengan data-data yang mendukung. Yang keenam, menggunakan pernyataan penegasan. Lamaran pekerjaan itu ada 2, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Yang kedua, surat lamaran yang dipisah dari riwayat hidup. Selanjutnya adalah langkah-langkah menulis surat lamaran pekerjaan, yaitu ada 3, yaitu menulis struktur atau surat lamaran pekerjaan sesuai sistematikanya. Dalam hal ini kita tidak boleh membolak-balikan sebuah sistematikanya, jadi harus terurut dari yang kotak, tanggal pembuatan surat, hal perihal atau lampiran. Yang kedua adalah kembangkan seluruh bagian telah ditulis sebelumnya. Dalam hal ini kalian harus mengembangkan kalimat pokok menjadi alinea atau paragraf penuh dengan
deskripsinya. Yang ketiga, baca ulang dan perhatikan berbagai unsur dan kebahasan yang ada, lalu perbaiki seperti bahan baku, ejaan, kalimat efektif. Kalimat efektif di sini adalah berarti kalian dalam menulis surat lamaran pekerjaan itu tidak boleh bertele-tele dalam mengerjakan atau menulis surat lamaran pekerjaan. Ada yang terhormat, manajer personalia PT Gotong Royong, Jalan Kutilasari Indah nomor 76 Surabaya, yaitu adalah tujuan dalam kalian menulis surat tersebut yaitu kepada manajer personalia PT Gotong Royong yang beralamat Jalan Kutilasari, yaitu dengan hormat, yaitu berarti salam pembuka yang dilanjutkan dengan isinya. Sesuai dengan iklan lowongan pekerjaan dari website PT Gotong Royong, saya mengajukan diri untuk bergabung ke dalam tim digital marketing, yaitu merupakan isi dari surat tersebut. Di dalam isi tersebut ada nama, tempat tanggal lahir, umur, pendidikan, alamat, nomor telepon, dan email. Yang terakhir, selanjutnya yaitu dia menjelaskan kondisinya, dia menjelaskan kondisi secara jasmani, rohani, serta lancar bahasa Inggris, itu kelebihan dari si penulis atau si pelamar pekerjaan, serta dia mempunyai kemampuan copywriting yang baik, telah memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun sebagai marketing spesialis. Dan tak lupa dalam hal tersebut ada sebuah lampiran yang dilampirkan si penulis, yaitu ada daftar riwayat hidup, fotokopi jasa, fotokopi sertifikat kursus pelatihan, dan pas foto tersebut. Yang terakhir adalah penutup. Di situ dijelaskan besar harapan si penulis untuk dapat diterima di perusahaan tersebut, dan tidak lupa si penulis mengucapkan terima kasih. Yang terakhir adalah hormat si penulis, yaitu dan nama penulis.